Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejuk bagi jiwa yang masih mau berhenti sejenak, menundukkan kepala dari hiruk-pikuk dunia, lalu bertanya dengan jujur di dalam dada, mengapa semua ini ada? Bab 1, hati yang mencari dan bertanya. Langit yang membentang tanpa tiang, bumi yang setia memeluk langkah kita, angin yang datang tanpa terlihat, namun pergi sambil meninggalkan rasa. Tidak ada satupun yang hadir secara kebetulan. Tidak pula semesta ini lahir dari kekosongan tanpa maksud. Karena jika sesuatu ada, maka ia membawa pesan. Jika ia hidup, maka ia menyimpan hikmah. Hari ini kita tidak sedang belajar dengan kepala saja, tetapi dengan hati yang bersedia mendengar. Kita tidak sedang menghakimi dunia, tetapi sedang mendekat kepada Sang Pencipta dunia. Allah tidak menciptakan langit dan bumi sebagai main-main, tidak sebagai hiasan kosong, tidak pula sebagai panggung tanpa naskah. Segala sesuatu berjalan dalam ukuran, dalam kadar, dalam keseimbangan yang bahkan pikiran manusia pun sering tertinggal untuk memahaminya. Bintang tidak saling bertabrakan, matahari tidak terlambat terbit, malam tidak iri kepada siang, semua tahu perannya. Lalu manusia, makhluk yang diberi akal, namun sering lupa arah. Pertanyaan tentang penciptaan alam semesta bukanlah pertanyaan ilmuwan semata. Ia adalah pertanyaan fitrah, pertanyaan yang muncul saat seseorang lelah mengejar dunia, lalu bertanya, jika semua ini fana, untuk apa aku ada? Al-hikmatu fura'u makhluqatillah. Hikmah Allah dalam ciptaannya bukan sekadar catatan kuno, melainkan undangan abadi untuk berpikir. Allah mengajak manusia membaca, bukan hanya membaca kitab, tetapi membaca tanda. Gunung adalah kalimat, laut adalah paragraf. Hujan adalah ayat yang turun tanpa suara. Dan manusia adalah pembaca yang sering tergesa-gesa, lalu menyimpulkan sebelum memahami. Bab ini adalah salam, bukan jawaban, belum kesimpulan, hanya pintu yang dibuka perlahan, agar hati tidak kaget menerima cahaya. Jika selama ini kita melihat alam hanya sebagai latar hidup, maka hari ini kita mulai melihatnya sebagai guru. Guru yang tidak berbicara, tetapi mengajarkan ketundukan. Guru yang tidak memaksa, tetapi menunjukkan keteraturan. Guru yang tidak marah, tetapi tetap teguh pada hukum Allah. Dalam ciptaannya, Allah menyimpan hikmah bagi yang mau merenung dan peringatan bagi yang lalai. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tenangkan dada, lepaskan prasangka, dan izinkan diri sendiri untuk berkata, aku belum tahu, dan aku ingin belajar. Bab 2. Ketika keteraturan menjadi bahasa hikmah. Jika alam semesta ini adalah sebuah kitab, maka keteraturan adalah tata bahasanya. Tanpanya, semua hanya kebisingan. Dengannya, setiap peristiwa menjadi makna. Perhatikan sejenak. Tidak lama, cukup sebentar saja. Matahari terbit dari arah yang sama, tenggelam tanpa pernah ingkar janji. Musim datang silih berganti, tidak saling mendahului, tidak saling berebut panggung. Tidak ada rapat darurat di langit karena bintang salah jalan. Tidak ada kepanikan di laut karena ombak lupa caranya kembali. Semua bergerak dalam ukuran, dalam hukum, dalam ketetapan yang tidak terlihat, namun tak pernah gagal. Inilah salah satu hikmah besar. Mengapa Allah menciptakan alam semesta agar manusia belajar tentang ketundukan tanpa harus diberi ceramah. Alam tidak membantah, tidak protes, tidak menawar takdirnya. Gunung tidak iri pada langit, karena ia tidak bisa terbang. Laut tidak cemburu pada daratan, karena ia tidak bisa berdiri. Masing-masing menerima peran, dan justru dari situlah keindahan lahir. Manusia berbeda. Ia diberi akal, namun sering menolak aturan. Ia diberi kebebasan, lalu lupa arah pulang. Padahal, keteraturan alam adalah cermin, bukan untuk disembah, tetapi untuk direnungkan.
Allah seakan berkata tanpa suara, "Lihatlah, jika mereka yang tidak berakal saja patuh, mengapa engkau yang berpikir justru membangkang?" Hikmah tidak selalu datang dalam bentuk jawaban. Seringkali ia datang sebagai contoh hidup. Alam mengajarkan bahwa kebebasan tidak pernah berarti kebebasan tanpa batas. Bahkan planet yang mengambang pun punya lintasan, punya jalur, punya batas yang tidak boleh dilanggar. Ketika satu hukum dilanggar, keseimbangan terguncang. Ketika satu peran diabaikan, kerusakan muncul. Bukankah itu juga yang terjadi pada manusia? Saat manusia melampaui batas, alam bereaksi. Bukan karena alam marah, tetapi karena hukum Allah tetap berjalan. Meski manusia lupa, banjir bukan sekadar air meluap, kekeringan bukan sekadar hujan tertahan, semua adalah bagian dari sistem yang terganggu. Hikmah besar dari keteraturan ini adalah peringatan halus, bahwa hidup tidak diciptakan untuk semaunya, melainkan untuk selaras. Selaras dengan fitrah, selaras dengan perintah, selaras dengan tujuan penciptaan. Allah tidak menciptakan alam semesta untuk dipuja, tetapi untuk menjadi saksi. Saksi bahwa segala sesuatu akan indah jika ia tahu tempatnya. Dan di bab ini, kita belum diminta untuk mengubah apapun, belum diminta untuk menjadi sempurna, kita hanya diminta satu hal sederhana, mengamati dengan jujur, karena dari pengamatan yang jujur, lahirlah kesadaran, dan dari kesadaran, hikmah mulai mengetuk pelan pintu hati. Bab 3. Manusia penanya di tengah alam yang patuh. Di tengah alam yang begitu patuh, Allah menciptakan satu makhluk yang berbeda, bukan paling kuat, bukan paling besar, bukan pula paling lama hidup, tetapi paling sering bertanya, manusia. Gunung tidak bertanya mengapa ia harus diam, laut tidak bertanya mengapa ia harus bergelora, matahari tidak bertanya mengapa ia harus membakar dirinya demi cahaya. Mereka menjalani peran dark tanpa ragu, tanpa menunda, tanpa protes. Manusia justru diberi ruang untuk bertanya, dan disitulah letak kemuliaannya, sekaligus ujiannya. Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk yang otomatis patuh, melainkan makhluk yang memilih untuk patuh. Pilihan inilah yang membuat hidup bernilai. Tanpanya, ketaatan hanyalah gerak kosong. Dengannya, setiap langkah menjadi kesaksian. Mengapa aku hidup? Mengapa aku diuji? Mengapa aku kehilangan? Mengapa aku diberi lebih? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan tanda kelemahan. Ia adalah tanda bahwa hati masih bernapas. Namun pertanyaan bisa menjadi dua arah, mendekatkan atau menjauhkan. Ketika manusia bertanya dengan rendah hati, ia sedang membuka pintu hikmah. Namun ketika bertanya dengan kesombongan, ia sedang menggali jarak. Alam tidak memiliki pilihan. Ia tunduk karena diciptakan untuk tunduk. Manusia memiliki pilihan, dan justru karena itulah Allah memuliakannya. Langit tidak pernah sujud, gunung tidak pernah berdoa, laut tidak pernah menangis dalam munajat. Namun manusia diciptakan dengan kemampuan untuk bersujud, untuk berdoa, untuk menangis karena sadar akan kekerdilannya. Inilah salah satu hikmah besar penciptaan alam semesta, agar manusia melihat kontras antara dirinya dan makhluk lain, agar manusia sadar bahwa ia bukan pusat semesta, namun penjaga amanah di dalamnya. Sayangnya seringkali manusia lupa. Ia mengira pertanyaan adalah izin untuk membangkang. Ia mengira akal adalah alasan untuk menolak petunjuk, padahal akal diciptakan bukan untuk menggantikan wahyu, melainkan untuk memahaminya. Alam tidak diberi akal, tetapi ia taat. Manusia diberi akal, namun sering menawar. Dari sinilah konflik batin bermula. Ketika akal berjalan tanpa cahaya iman, ia menjadi sombong. Ketika iman berjalan tanpa akal, ia menjadi rapuh. Allah menciptakan manusia di antara dua dunia.
dunia materi yang bisa disentuh, dan dunia makna yang harus direnungi, alam menjadi pengingat sunyi bahwa ketundukan tidak menghilangkan keindahan. Justru dari ketaatan, harmoni lahir. Maka saat manusia merasa resah, gelisah, dan kehilangan arah, bukan karena alam salah, melainkan karena manusia lupa posisinya. Bab ini bukan teguran keras, bukan pula penghakiman, ia hanya cermin yang bertanya pelan. Apa yang kau lakukan dengan pilihan yang telah diberikan? Dan pertanyaan itu tidak perlu dijawab sekarang. Biarkan ia menggantung sebentar di udara hati. Bab 4. Keseimbangan. Hikmah di balik segala yang berpasangan. Tidak ada siang tanpa malam, tidak ada terang tanpa gelap, tidak ada hidup tanpa mati. Sejak awal penciptaan, Allah menulis hukum yang sama di seluruh penjuru alam. Keseimbangan lahir dari pasangan, langit dan bumi, laut dan daratan, panas dan dingin, laki-laki dan perempuan, bukan untuk bertarung, tetapi untuk saling meneguhkan. Inilah hikmah yang sering terlewat, bahwa kesempurnaan tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu lahir dari dua hal yang tampak bertentangan, namun sebenarnya saling menjaga. Bayangkan jika dunia hanya siang, manusia akan lelah tanpa sadar. Bayangkan jika dunia hanya malam, manusia akan kehilangan arah. Gelap bukan musuh terang, ia adalah panggung agar cahaya terlihat. Allah menciptakan rasa sakit, bukan untuk menyiksa, melainkan agar manusia mengenal nikmat sehat. Allah menciptakan kesempitan, bukan untuk menghancurkan, melainkan agar manusia memahami lapangnya syukur. Bahkan dalam diri manusia sendiri, Allah tanamkan dua potensi, nafsu dan akal, amarah dan kasih, takut dan harap. Jika hanya nafsu, manusia menjadi liar. Jika hanya akal tanpa iman, manusia menjadi dingin. Jika hanya harap tanpa takut, manusia lalai. Jika hanya takut tanpa harap, manusia putus asa. Keseimbangan adalah hikmah yang hidup. Ia bukan teori, ia bukan wacana. Ia bekerja diam-diam, namun ketika dilanggar dampaknya terasa keras. Alam mengajarkan ini tanpa suara. Laut yang terlalu meluap menjadi bencana. Hutan yang terlalu ditebang menjadi luka. Udara yang terlalu dicemari menjadi racun. Bukan karena alam membalas, tetapi karena keseimbangan dilanggar. Allah menciptakan alam semesta, bukan hanya agar manusia hidup, tetapi agar manusia belajar hidup dengan ukuran. Dalam keseimbangan, ada batas yang tidak boleh dilewati, ada hak yang tidak boleh dirampas, ada peran yang tidak boleh diremehkan. Dan yang paling sering dilanggar manusia adalah keseimbangan batinnya sendiri. Terlalu mengejar dunia hingga lupa akhirat. Terlalu mengejar akhirat hingga melupakan tanggung jawab dunia. Padahal Islam tidak pernah memisahkan keduanya. Ia menempatkan dunia di tangan dan akhirat di hati. Hikmah penciptaan yang berpasangan ini mengajarkan satu pesan sederhana namun berat. Hidup bukan soal memilih salah satu, melainkan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Di bab ini, kita belum diajak untuk berubah drastis, belum disuruh menjadi bijak seketika. Kita hanya diajak menyadari bahwa kegelisahan sering muncul, bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita condong terlalu jauh ke satu sisi, dan keseimbangan selalu menunggu untuk dipulihkan. Bab 5. Waktu. Hikmah di balik penantian dan keterlambatan. Tidak ada ciptaan yang lebih jujur daripada waktu. Ia tidak bisa disuap, tidak bisa dipercepat oleh keinginan, tidak pula melambat karena air mata. Waktu berjalan, dan semua makhluk ikut menua bersamanya. Allah menciptakan waktu bukan sebagai musuh manusia, melainkan sebagai pengingat yang terus bergerak. Matahari terbit menandai awal, tenggelam menandai akhir. Hari berganti hari, seakan berkata, kesempatan tidak tinggal selamanya. Jika Allah menghendaki,
Dia bisa saja menciptakan dunia tanpa waktu, tanpa menunggu, tanpa proses. Namun justru dengan waktu, nilai hidup menjadi terasa. Benih tidak langsung menjadi pohon, anak tidak langsung menjadi dewasa. Doa tidak selalu langsung dijawab, bukan karena Allah jauh, tetapi karena manusia sedang dibentuk. Waktu adalah madrasah sunyi. Ia mengajar tanpa suara, namun ujiannya terasa nyata. Dalam penantian, kesabaran diuji. Dalam keterlambatan, keikhlasan diasah. Manusia sering mengira bahwa cepat berarti baik dan lambat berarti gagal. Padahal tidak ada satupun yang benar-benar terlambat. Di hadapan Allah, hujan turun tepat ketika bumi membutuhkannya. Buah matang tepat saat bijinya siap. Pertolongan datang tepat saat hati sudah tidak bersandar pada selainnya. Allah menciptakan waktu agar manusia belajar melepaskan kendali palsu, karena sejatinya yang paling melelahkan dalam hidup bukanlah menunggu, melainkan merasa ingin mengatur segalanya. Dalam waktu, Allah mengajarkan kerendahan hati bahwa ada hal yang bisa kita rencanakan dan ada hal yang hanya bisa kita pasrahkan. Pagi memberi harapan, malam memberi jeda, keduanya diperlukan. Manusia yang menolak jeda akan kelelahan, manusia yang menolak bergerak akan tertinggal. Keseimbangan waktu adalah hikmah lain dari penciptaan alam semesta, bahwa hidup bukan garis lurus tanpa henti, melainkan irama, cepat dan lambat, datang dan pergi, memulai dan mengakhiri. Dalam setiap detik, ada kesempatan untuk sadar. Dalam setiap penundaan, ada peluang untuk lebih dekat. Dan ketika manusia akhirnya memahami waktu, ia akan berhenti bertanya, "Kenapa aku belum sampai?" Ia akan mulai bertanya, "Apa yang sedang Allah siapkan dalam diriku?" Bab 6. Ujian. Mengapa keindahan dan kesulitan diciptakan berdampingan? Jika hidup hanya berisi keindahan, manusia akan lupa menunduk. Jika hidup hanya berisi kesulitan, manusia akan kehilangan harapan. Maka Allah menciptakan keduanya, berdampingan, seperti siang yang indah, namun melelahkan, dan malam yang gelap, namun memberi istirahat. Ujian bukan tanda kebencian, dan nikmat bukan jaminan cinta. Inilah hikmah yang sering terbalik di mata manusia. Ketika diberi kesenangan, manusia berkata, "Allah sayang padaku." Ketika diuji, manusia bertanya, "Apa salahku?" Padahal ujian adalah bahasa lain. Dari perhatian Allah, emas tidak dimurnikan dengan tepuk tangan, tetapi dengan api, dan manusia tidak dibersihkan dengan kenyamanan semata. Allah menciptakan kesulitan agar manusia kembali mengingat bahwa dirinya lemah. Karena dalam kelemahan, doa menjadi jujur. Dalam keterbatasan, sujud menjadi panjang. Tanpa ujian, iman hanya teori. Tanpa luka, sabar hanya kata. Keindahan diciptakan agar manusia bersyukur. Kesulitan diciptakan agar manusia bersabar. Dan keduanya adalah dua sayap yang membawa jiwa terbang. Menuju kedewasaan iman, alam pun demikian. Gunung yang indah menyimpan gempa. Laut yang mempesona menyimpan badai. Namun justru dari sanalah kehidupan bertahan, tanah yang subur. Pernah dihancurkan hujan, hutan yang rimbun lahir dari benih yang terkubur gelap. Allah tidak menciptakan ujian untuk mematahkan manusia, melainkan untuk menunjukkan bahwa ia lebih kuat dari yang ia kira. Selama ia bersandar padanya, manusia sering meminta hidup yang mudah, padahal yang ia butuhkan adalah hati yang kuat, dan kekuatan itu tidak turun dari langit dalam bentuk instan. Ia tumbuh perlahan melalui sabar yang diuji, ikhlas yang digesek, dan harap yang hampir padam.
namun tetap dijaga. Dalam bab ini, kita belum diminta mengerti semua luka, belum dipaksa menerima semua takdir. Kita hanya diajak memahami satu hal, bahwa tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapan Allah. Semua dicatat, semua dihitung, semua punya tempat. Dan suatu hari, ketika tirai dibuka, manusia akan mengerti bahwa banyak hal yang dulu ia sebut musibah, ternyata adalah jalan pulang yang disamarkan. Bab 7. Tanda-tanda kecil. Hikmah besar dalam hal yang sering diremehkan. Tidak semua yang besar membawa pesan, dan tidak semua yang kecil boleh diabaikan. Allah sering menyimpan hikmah terbesar, bukan pada hal yang megah, melainkan pada yang nyaris tak terlihat. Sehelai daun jatuh, tepat pada waktunya. Seekor semut tahu jalan pulang. Tanpa peta, setetes air mampu melubangi batu, bukan karena keras, tetapi karena setia. Manusia sering mencari Tuhan di peristiwa besar, keajaiban, kejatuhan, atau kemenangan yang menggelegar, padahal tanda-tandanya bertebaran di keseharian yang dianggap biasa, napas yang masih teratur, jantung yang berdetak tanpa diminta, mata yang terbuka setiap pagi tanpa kita tahu caranya. Allah tidak menciptakan hal kecil sebagai pelengkap kosong. Ia adalah potongan puzzle yang jika dikumpulkan menjadi pelajaran utuh. Seekor lebah kecil mengajarkan disiplin dan manfaat. Hujan yang tampak sepele menentukan hidup atau mati. Sebuah negeri, bahkan rasa gelisah di dada, bisa menjadi tanda bahwa hati sedang dipanggil pulang. Al-hikmatu fi makhluqatillah mengajak manusia untuk tidak tergesa menyimpulkan, karena seringkali yang kita sebut remeh adalah pesan yang belum kita pahami. Allah berbicara, bukan hanya lewat ayat tertulis, tetapi lewat kebiasaan alam yang berulang, pagi yang datang lagi, malam yang kembali lagi, kesempatan yang dibuka lagi. Jika manusia peka, ia akan sadar. Allah sedang menegur tanpa memarahi. Sayangnya, kesibukan membuat mata tumpul, rutinitas membuat hati kebal. Manusia terbiasa melewati tanda tanpa membaca, menyentuh nikmat tanpa merasakan, padahal satu helaan napas adalah izin hidup yang terus diperpanjang. Hikmah dari tanda-tanda kecil ini adalah ajakan untuk hadir sepenuhnya. Bukan hidup di masa lalu yang tak bisa diubah, bukan tenggelam di masa depan yang belum tentu datang, tetapi hadir di detik ini, di nikmat ini, di amanah ini. Allah menciptakan alam dengan detail yang luar biasa agar manusia belajar teliti bahwa hidup bukan soal kejar-kejaran, melainkan soal kesadaran. Dan siapa yang mampu membaca tanda-tanda kecil, ia akan lebih mudah memahami ujian besar. Bab ini tidak mengajak untuk mencari keajaiban. Ia mengajak untuk berhenti sebentar dan melihat ulang apa yang selama ini luput. Karena bisa jadi, jawaban yang kita cari selama ini sedang duduk diam di hadapan kita. Bab 8. Amanah, beban pilihan yang hanya dipikul manusia. Ketika langit, bumi, dan gunung ditawari amanah, mereka menolak, bukan karena lemah, tetapi karena tahu beratnya, lalu manusia menerimanya, bukan karena paling kuat, tetapi karena berani, atau mungkin karena belum sepenuhnya mengerti risikonya. Amanah bukan sekadar tanggung jawab lahir, ia adalah beban batin, pilihan. Allah menciptakan alam tanpa pilihan. Mereka berjalan sesuai ketetapan, indah, rapi, patuh. Manusia diciptakan dengan kehendak, ia bisa taat atau menyimpang, ia bisa menjaga atau merusak. Dan dari sinilah nilai manusia ditentukan. Amanah bukan berarti hidup tanpa kesalahan, ia berarti kesiapan untuk bertanggung jawab atas setiap arah yang dipilih, setiap kata yang diucap, setiap keputusan yang diambil, setiap jalan yang disengaja,
Alam tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Atas kerusakan yang dibuat manusia, manusialah yang akan ditanya. Inilah hikmah besar penciptaan alam semesta, bahwa dunia ini bukan warisan melainkan titipan. Tanah bukan milik kita, air bukan hak mutlak kita, udara bukan sekadar fasilitas gratis. Semua adalah amanah yang kelak akan bersaksi. Manusia sering lupa. Ia mengira kuasa berarti bebas, padahal kuasa adalah ujian paling halus. Semakin besar kemampuan, semakin besar pertanyaan. Allah menciptakan manusia bukan untuk menguasai alam tanpa arah, tetapi untuk merawat dengan kesadaran. Amanah juga berlaku pada diri sendiri. Tubuh adalah titipan, waktu adalah pinjaman, akal adalah fasilitas, bukan alat pembenaran. Ketika manusia merusak dirinya sendiri, ia sedang mengkhianati amanah. Yang paling dekat, Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam memikul. Ketika jatuh bangkit, ketika salah kembali, ketika lupa, ingat. Itulah siklus amanah yang Allah kehendaki. Alam mengajarkan konsistensi, manusia diajarkan tanggung jawab, dan keduanya bertemu pada satu titik, ketaatan yang sadar. Bab ini tidak ingin memberatkan, ia ingin menyadarkan bahwa hidup bukan soal apa yang aku dapatkan, tetapi apa yang aku jaga. Dan siapa yang memahami amanah, ia akan berhenti menyalahkan keadaan dan mulai bertanya pada dirinya sendiri. Bab 9, kerusakan. Mengapa kehancuran diizinkan terjadi? Pertanyaan ini sering muncul dalam hati yang lelah. Jika Allah Maha Bijaksana, mengapa kerusakan ada? Mengapa bumi retak? Mengapa air meluap? Mengapa api membakar tanpa memilih? Namun seringkali, yang luput ditanyakan adalah, siapa yang memulainya? Allah menciptakan alam dalam keseimbangan, dalam keteraturan, dalam kecukupan. Kerusakan bukan bagian dari rancangan awal, melainkan akibat dari pelanggaran batas. Alam tidak tiba-tiba marah, ia bereaksi ketika hutan ditebang tanpa hikmah, tanah kehilangan pelindungnya, ketika sungai dipersempit, air mencari jalan lain, ketika udara dicemari, paru-paru menanggung akibatnya. Ini bukan hukuman mendadak, ini adalah konsekuensi yang berjalan sesuai hukum Allah. Kerusakan di bumi adalah bahasa keras. Bagi manusia yang enggan mendengar, bisikan lembut, Allah mengizinkan kehancuran, bukan karena dia lemah, tetapi karena manusia diberi ruang untuk memilih. Jika setiap kesalahan langsung dicegah, maka amanah hanyalah sandiwara. Dari kerusakan, manusia diajak bercermin, apakah kita penjaga atau perusak? Allah tidak menciptakan dunia sebagai tempat tanpa risiko. Ia menciptakannya sebagai ruang ujian yang nyata. Namun bahkan dalam kehancuran, hikmah tetap disisipkan. Setelah gempa, manusia saling menolong. Setelah banjir, kepedulian bangkit. Setelah kehilangan, doa menjadi lebih jujur. Allah tidak menyukai kerusakan, tetapi Dia menggunakan peristiwa itu untuk membangunkan hati yang tertidur panjang. Kerusakan mengajarkan bahwa manusia tidak maha kuasa, bahwa teknologi tidak selalu cukup, bahwa kesombongan punya harga, dan di tengah puing, seringkali iman ditemukan kembali. Bab ini bukan untuk menyalahkan korban, bukan untuk menghakimi yang terluka. Ia adalah pengingat sunyi, bahwa dunia ini berjalan sesuai hukum Allah, bukan sesuai keinginan manusia. Dan siapa yang terus menutup mata akan belajar dengan cara yang lebih keras. Bab 10, Rahmat. Mengapa kasih Allah selalu mendahului murka? Di balik keteraturan, di balik ujian, di balik bahkan kerusakan ada satu benang halus yang tidak pernah putus. Rahmat Allah. Jika murka Allah mendahului rahmatnya, maka dunia sudah lama runtuh. Jika kesalahan manusia langsung dibalas, maka tak satu pun dari kita masih punya waktu bernapas.
Namun Allah menunda, Allah memberi jeda, Allah membuka pintu kembali, berulang kali. Matahari tetap terbit meski manusia berbuat dosa semalam, hujan tetap turun meski manusia lupa bersyukur, udara tetap bisa dihirup meski manusia sering lalai. Itulah rahmat yang terlalu biasa, hingga sering tidak disadari. Allah menciptakan alam semesta dengan kasih yang mengalir. Di setiap celahnya, air diciptakan untuk membersihkan, tanah diciptakan untuk menumbuhkan, malam diciptakan untuk menenangkan. Bahkan rasa menyesal adalah bentuk rahmat, karena tanpa rasa itu, manusia akan terus berjalan menjauh, tanpa pernah ingin kembali. Rahmat Allah tidak selalu terasa lembut. Kadang ia datang sebagai teguran, kadang ia hadir sebagai kehilangan yang menyadarkan, seperti orang tua yang menahan anaknya agar tidak jatuh lebih jauh. Allah tidak menikmati hukuman, Allah menginginkan kesadaran. Dan alam yang dengan segala hukum dan peristiwa adalah jalan pendidikan yang panjang. Setiap pagi yang masih kita temui adalah perpanjangan kesempatan. Setiap kesalahan yang masih bisa diperbaiki adalah undangan untuk pulang. Rahmat Allah bukan hanya untuk yang taat, ia juga menyelimuti yang tersesat agar mereka punya jalan kembali. Dan inilah hikmah besar, mengapa dunia masih berdiri, karena rahmat lebih berat daripada murka. Bab ini tidak mengajak kita merasa aman berbuat salah. Ia mengajak kita merasa diharapkan bahwa betapapun jauhnya langkah, jalan pulang selalu ada. Bab 11 untuk tujuan akhir, kemana semua ciptaan ini berjalan. Tidak ada perjalanan tanpa arah, dan tidak ada ciptaan tanpa tujuan. Alam semesta tidak berputar tanpa makna, waktu tidak bergerak tanpa ujung, hidup tidak mengalir tanpa muara. Segala sesuatu sedang menuju satu titik yang sama, kembali. Bintang akan padam, gunung akan hancur, laut akan dikeringkan, langit akan dilipat. Bukan sebagai tanda kegagalan, melainkan tanda bahwa tugas telah selesai. Allah menciptakan dunia bukan sebagai rumah abadi, melainkan sebagai jalan, tempat singgah, tempat belajar, tempat memilih. Alam semesta ini seperti jam pasir raksasa, butirannya jatuh satu persatu tanpa bisa dihentikan, dan manusia berjalan di dalamnya sering lupa bahwa ia juga sedang bergerak menuju akhir. Tujuan akhir penciptaan bukan kehancuran melainkan keadilan. Di sanalah yang tersembunyi akan dibuka, yang tertunda akan ditunaikan, yang sabar akan dipeluk balasannya. Tidak ada kebaikan yang hilang sia-sia, tidak ada kezaliman yang lolos selamanya. Alam menjadi saksi, waktu menjadi bukti, dan manusia menjadi pelaku atas pilihannya sendiri. Allah menciptakan dunia dengan tanda-tanda agar manusia tidak tertipu olehnya. Keindahan agar manusia bersyukur, bukan terlena. Kesulitan agar manusia ingat, bukan putus asa. Semua sedang diarahkan menuju satu pertemuan. Hari ketika tidak ada lagi alasan, topeng, atau penundaan. Namun tujuan akhir ini bukan untuk ditakuti berlebihan, melainkan untuk disiapkan dengan tenang. Karena Allah Maha Adil dan rahmatnya mendahului segalanya, siapa yang berjalan dengan niat lurus, meski langkahnya kecil, ia sedang menuju tempat yang benar. Bab ini tidak mengajak kita menghitung sisa waktu dengan cemas. Ia mengajak kita menata arah dengan sadar, agar ketika perjalanan ini selesai kita tahu kemana kita sedang pulang. Bab 12-nya kembali kepada makna sebelum hati menunduk dalam doa. Setelah semua tanda dibaca, setelah alam diperhatikan, setelah waktu direnungi, setelah ujian dipahami, setelah rahmat disadari, kita sampai pada satu titik yang sama, diri sendiri.
Bukan langit yang perlu dijelaskan lagi, bukan bumi yang harus dibela, bukan waktu yang harus disalahkan. Pertanyaannya kini sederhana, namun paling berat. Di mana posisi kita dalam semua hikmah ini? Allah menciptakan alam semesta, bukan agar manusia kagum semata, tetapi agar manusia kembali sadar bahwa hidup bukan kebetulan, bahwa napas bukan hak, bahwa waktu bukan milik. Semua adalah titipan yang suatu hari akan ditarik kembali. Alam telah menjalankan perannya. Waktu terus berjalan, ujian datang silih berganti, rahmat tetap mengalir. Lalu manusia, di tengah semua itu manusia belajar pelan-pelan bahwa ia bukan pusat segalanya, namun ia tetap berarti di mata Allah, tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai, tidak perlu bersih sepenuhnya untuk kembali. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang mau mengakui, aku lemah dan aku butuh engkau. Semua hikmah dalam ciptaan akhirnya bermuara pada satu kesadaran bahwa sebesar apapun alam yang Allah pandang adalah hati, bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa jujur kita tunduk, bukan seberapa tinggi kita melangkah, tetapi kemana arah langkah itu. Jika selama ini kita sibuk menilai dunia, mungkin kini saatnya menata diri. Jika selama ini kita banyak bertanya tentang takdir, mungkin kini saatnya memperbaiki niat. Karena doa bukan sekadar permintaan, ia adalah pengakuan, ia adalah kembali ke posisi asal, seorang hamba. Maka sebelum bibir bergerak, sebelum kata disusun, sebelum permohonan dinaikkan, tenangkan dada, luruskan niat, rendahkan hati, biarkan semua yang telah direnungkan. Tadi turun pelan, menjadi kesadaran. Dan kini, jika sudah siap, kita menunduk bersama. Bukan karena kalah, tetapi karena akhirnya mengerti